Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku sekalian yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali dapat bertemu di pagi hari ini. Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, untuk kesempatan kali ini menjelang Ramadan kita akan menyampaikan hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk bulan Ramadan. Dan itu sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu perlunya persiapan, perlunya pemanasan agar kita bisa masuk ke bulan tersebut dengan kondisi siap, ya, siap untuk berlaga. Sebagaimana seorang atlet, seorang yang ingin masuk dalam sebuah kompetisi, maka dia harus mempersiapkan dirinya untuk dapat maksimal, dapat memberikan eh, efek yang optimal. Ya, persiapan itu dapat menjadikan dia bisa tampil dengan baik pada event yang ingin dia raih prestasi itu. Kemudian yang kedua, saudaraku sekalian, yang perlu kita lakukan selama hari-hari ini sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, dan ini penting untuk selalu, dan ini penting untuk segera kita lakukan adalah memastikan diri telah menyiapkan ilmu untuk kita. Ya, para ulama mengatakan di antaranya Al-Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab khusus mengenai ilmu, keutamaan ilmu sebelum beramal. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, harus ada ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Harus ada ilmu. Demikian juga dengan Ramadan. Pastikan kita telah mengetahui semampu kita hukum-hukum tentang Ramadan. Ya, hal ini perlu kita lakukan, hal ini perlu kita persiapkan, karena terkadang di antara kita merasa bahwa ini adalah momen yang berulang setiap tahun, setiap tahun, setiap tahun, sehingga dia melalaikan, sehingga dia menganggap remeh, sehingga dia mengatakan, saya sudah biasa ini di tahun kemarin, di tahun sebelumnya, sejak saya kecil, ya kan. Akan tapi ketika dia bertemu dengan sebuah kasus, atau mungkin dengan berjalan 1 tahun itu, tanpa dia mengkaji lagi, tanpa dia membaca lagi, bisa jadi ada hal-hal, bahkan bukan hanya bisa jadi ya, ini berpotensi besar menjadikan kita lalai, menjadikan kita mengerjakan sesuatu dengan tidak tepat. Ya. Jangan hanya bermodal pengalaman. Iya benar, kita mungkin sudah 20 tahun bertemu dengan Ramadan ini, 25 tahun mengulangi, bertemu lagi dengan Ramadan. Ya. Akan tapi jangan hanya sekedar bermodal pengalaman. Bahkan pengalaman kita itu terkadang menunjukkan sebaliknya. Di tahun-tahun sebelumnya kita sering lalai, kita hanya sekedar ikut-ikutan. Orang melakukan ini, orang melakukan itu, kita ikuti. Orang mengatakan ini, kita ikuti. Ya, apalagi di era kita sekarang ini, bagaimana kita lihat betul share informasi itu begitu dahsyatnya. Seseorang masuk akan-akan dia ketika menerima info di HP-nya, di handphonenya, seakan-akan itu adalah wahyu, itu benar, ya. Misalkan di situ dijelaskan ada penelitian ini,
Seakan-akan itu benar langsung kita share, langsung kita kirim, langsung kita bagi. Seharusnya hal yang seperti ini kita lebih selektif lagi karena tidak semua bahkan fakta menjelaskan kepada kita ya betapa banyak berita hoax gitu ya, berita hoax itu berita-berita yang atau informasi yang hoax yang menyesatkan yang itu beredar di WhatsApp kita, di grup-grup kita, ya kan? Dan kita tanpa menseleksinya share lagi. Nah, termasuk ilmu dalam Ramadan, ilmu terkait dengan puasa, ya. Tidak hanya mengandalkan itu, ya. Sehingga kita nanti bisa tahu ketika kita masuk di hari H, di satu Ramadan, ya. Kita tahu bagaimana cara menentukan permulaan bulan puasa, bagaimana kita bersahur, kapan waktu bersahur, apa batasannya, kemudian bagaimana menjalani hari-hari di siang hari Ramadan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa saja yang bisa merusak amal-amal kita di bulan tersebut, di siang harinya maupun di malam harinya, bagaimana berbuka, bagaimana sholat tarawih, ya, dan hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum puasa. Hal ini, saudaraku sekalian, perlu kita persiapkan agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang disabdakan oleh Nabi rubba imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak ada orang-orang yang berpuasa rubba imin, ya, banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, yang dari siamnya puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa illal ju', ya, kecuali hanya lapar, hanya haus, hanya itu yang dia dapatkan. Ini menimpa banyak orang. Kenapa? Karena mengerjakan ibadah tanpa tahu hukum yang ada di dalamnya, tanpa tahu hukum yang ada di dalamnya, tanpa tahu dalilnya, hanya ikut-ikutan, hanya mengandalkan pengalaman, atau bahkan hanya melihat dari share-share yang ada di grup kita, melihat dari info-info yang ada di WA kita, ya, maka baca kembali buku-buku tentang Ramadan, hadir di kajian yang membahas mengenai hal tersebut, dan bertanya kepada yang lebih tahu apabila memang ada sesuatu yang kita belum memahaminya. Harus kita kuasai hal tersebut, ya, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mempersiapkan ilmu tersebut, menjadikan kita mengerjakan ibadah di atas dalil, di atas ilmu, di atas keyakinan yang dibangun berdasarkan ilmu yang benar, semampu yang bisa kita lakukan. Ya, semampu yang bisa kita lakukan. Dan saudaraku sekalian, di antara ilmu yang juga kita eh, harus memberikan perhatian adalah mengenai ilmu, mengenai makna puasa. Ketahui makna puasa. Iya, karena mengetahui substansi, mengetahui hakikat tujuan sebuah ibadah itu sangat penting agar ibadah kita mempunyai hubungan erat dengan keseharian kita, dengan perilaku kita. Betapa banyak orang yang mengerjakan ibadah tertentu, ya, akan tetapi perilakunya itu tidak nyambung dengan ibadah tadi, tidak nyambung dengan ruh ibadah tersebut, karena tidak memahami apa hakikat dari ibadah tadi. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara kegagalan seseorang dalam beribadah karena dia tidak mengetahui maksud dari ibadah tersebut. Hanya sekedar menjalani, hanya sekedar rutinitas tanpa ruh yang menjiwainya. Ya. Di antara yang dapat dicontohkan mengenai makna puasa,
Saudaraku sekalian, puasa mengajarkan kepada kita sebuah konsep kehidupan, yaitu menahan. Sebagaimana makna asyam secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Ya, menahan kalau kita menggunakan bahasa lain yang lebih familiar, lebih sering kita gunakan adalah bahasa atau kalimat yang sepadan dengannya, yaitu mengerem. Mengerem. Ya, kalau kita berbicara tentang kata rem, tentu yang paling dekat dengan eh, kata tersebut dalam benak kita adalah sebuah kendaraan. Ya, sebuah kendaraan. Rem adalah komponen penting dalam kendaraan. Secanggih apapun kendaraannya, semewah, semahal apapun kendaraannya, tanpa rem kita akan sepakat bahwa tidak akan ada yang mau naik kendaraan tersebut, ya, tanpa rem. Siapa yang pernah merasakan rem blong di tengah jalan? Ya, tidak ada eh, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenyamanan dalam perjalanannya tersebut. Yang ada adalah kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Meskipun dia waktu itu sedang berada di atas sebuah kendaraan mewah, kendaraan yang mahal, kendaraan yang bagus, yang canggih, tan- tapi remnya sedang bermasalah. Ya, berkendara dengan kendaraan seperti itu, meskipun hanya 1 jam atau bahkan mungkin hanya setengah jam, apa yang kita rasakan ketika kita duduk di atasnya? Kecemasan, takut, ya, mungkin keringat dingin, dan yang lain-lainnya. Padahal itu hanya dalam waktu yang singkat, bahkan hanya mungkin 30 menit. Ya. Bagaimana pula dengan kehidupan yang panjang ini yang kita melaluinya belasan tahun, puluhan tahun, kemudian kita menjalaninya tanpa rem, tanpa menahan, tentu tidak ada yang bisa diharapkan dari kehidupan yang seperti itu. Kehidupan yang tidak ada remnya. Tidak ada upaya untuk menahan hawa nafsu. Tidak ada upaya untuk menahan lisan kita. Terbiasa ngomong ini diikuti, ngomong itu diikuti. Ya. Dan terkadang hal ini bisa jadi akan terlihat pengaruhnya ketika usia sudah mulai bertambah dan nalarnya mungkin secara umur akan berkurang. Yang muncul adalah pola-pola atau kebiasaan yang biasa dilakukan di saat muda, di saat masih aktif dan yang lain-lainnya, ya. Tidak biasa mengerem di usia muda, tidak biasa mengerem ketika kita masih punya kekuatan, bisa jadi berdampak ketika badan sudah melemah, ketika usia bertambah, kebiasaan itu muncul. Lisan yang tidak bisa dijaga, mata yang tidak bisa dijaga, ya. Keinginan ini, keinginan itu, karena memang tidak biasa mengerem. Dan kalau ini yang terjadi, saudaraku sekalian, maka kita akan eh, apa mengalami masa-masa yang tidak nyaman. Ya, kita perlu untuk menahan, perlu untuk mengerem dalam kehidupan kita. Inilah yang diajarkan oleh puasa. Inilah yang diajarkan oleh konsep di dalam siam itu sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurb." Tidaklah puasa itu hanya menahan makan dan minum. Walaupun memang itu ya bagian dari yang harus kita penuhi dalam berpuasa. Itu salah satu kewajiban kita menahan dari makan dan minum. Akan tapi bukan itu saja hakikat dari puasa. Innamas siyamu minal lagwi warrafath.
puasa itu adalah menahan dari hal yang sia-sia dan rafath, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan, dengan kesalahan, mengikuti hawa nafsu. Itu adalah hakikat dari puasa, hakikat dari siam. Dan saudaraku sekalian, ini bukan hal yang mudah kecuali bagi yang Allah berikan kemudahan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita menerapkan konsep menahan ini, ya, baik dalam menahan makan dan minum ketika di siang hari bulan Ramadan, maupun yang lebih penting dari itu menahan diri kita dari mengerjakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan ini perlu upaya, perlu usaha. Meskipun saudaraku sekalian, memang tidak ada di antara kita yang secara eh, asalnya itu suka dengan rem. Ya. Kalau kita berkendara, kita berada di sebuah jalan misalnya, di sebuah lampu merah misalnya, ya, kebiasaan kita tidak suka dengan lampu merah itu. Kita inginnya melihat hijau, hijau, dan hijau. Bahkan ketika hijau, kemudian kuning, menjelang merah, apa yang kita lakukan? Kita tidak akan menginjak rem, kita akan menginjak gas, atau kita akan menarik setang kita, ya, kalau yang pakai motor. Kalau yang pakai mobil, kita akan menginjak gas kita untuk melewati perempatan itu secepat mungkin sehingga tidak terkena lampu merah. Ya, perilaku kita secara umum seperti itu. Tidak suka dengan merah. Akan tetapi saudaraku sekalian, bayangkan apabila dalam sebuah perjalanan yang kita bertemu dengan persimpangan, perempatan, di mana di sana ada lampu-lampu, ada lampu lalu lintas. Kemudian ternyata lampu lalu lintas itu di persimpangan pertama hijau. Kita lewat. Di persimpangan kedua hijau. Di persimpangan ketiga hijau. Dan itu bukan hanya di jalan yang kita lalui, tapi di persimpangan sebelah di depan kita ternyata juga hijau, hijau, dan hijau. Mereka semua mendapatkan hijau. Mereka semua tidak perlu ketemu dengan merah. Mereka semua mendapatkan hijau dan hijau dan hijau, dan kita pun mendapatkan hijau. Apa yang akan terjadi, saudaraku sekalian? Apakah kita akan mencapai tujuan dalam waktu cepat? Apakah kita akan mencapai tujuan dengan kondisi selamat? Tentu yang terjadi adalah kericuhan di jalanan. Yang terjadi adalah keterlambatan, bahkan kecelakaan, bahkan hal-hal yang membahayakan di sana. Hal ini menunjukkan bahwa rem, menahan, itu perlu kita perhatikan. Ya, menahan itu perlu kita perhatikan. Meskipun itu susah, meskipun itu tidak kita sukai. Karena demikianlah, sebagaimana Nabi bersabda bahwa neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Ya, artinya menarik sekali syahwat-syahwat itu untuk diikuti. Akan tapi dia akan memasukkan kita ke dalam neraka. Ketika syahwat itu diikuti, remnya tidak digunakan, inilah yang terjadi sebagaimana ketika kita berjalan lampunya hijau, 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 yang terjadi adalah macet dan kecelakaan. Ya. Oleh karena itu, meskipun kita tidak suka, meskipun berat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita menahan diri kita, ya, menahan hawa nafsu kita untuk tidak melanggar apa yang Allah haramkan. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, persiapan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Persiapkan diri sedini mungkin
Meskipun hanya tersisa beberapa hari ini, lakukan pemanasan dalam ibadah-ibadah yang penting untuk kita kerjakan. Persiapkan ilmu tentang hukum-hukum Ramadan, bertanya, membaca, mendengarkan ilmu yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin dan pahami makna puasa yang diantaranya adalah menahan. Sehingga diharapkan kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dengan kondisi optimal, kondisi maksimal, memahami hakikat puasa sehingga kita mengerjakannya dengan pemahaman yang bagus. Dengan itu kita berharap Ramadan kita tidak berbuah celaka sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Rogima anfu rojulin, celaka seseorang dakhala alaihi Ramadan, yang masuk ke dalam bulan Ramadan, summan salakha qabla ayyuk farolah, yang kemudian dia keluar dari Ramadan itu tanpa sebelum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mendapatkan ampunan. Semoga Allah menghindarkan kita dari kondisi seperti ini. Ini yang bisa disampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dapat diberikan masukan, saran dan nasihat, dan terima kasih atas waktunya bagi yang telah menyimak. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.